Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita balik lagi nih ke OTW, obrolan forum RT RW. Nah, kita udah bareng lagi sama Habib Fikri. Ada sedikit obrolan-obrolan berbeda nih dari obrolan kita kali ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Habib ada majelis nih, Bib. Ini majelis apa sih, Bib? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Majelis Shalawat Nur Hidayah Darus Sagaf ini adalah salah satu wadah khususnya untuk para pemuda-pemudi yang memang di era modern. Karena sekarang ini terlahirlah era modern dan terlahirlah perilaku hal yang tidak baik bagi anak-anak kita. Maka perlulah Majelis Shalawat Nur Hidayah Darus Sagaf hadir untuk membendung pergaulan-pergaulan anak-anak muda yang memang terjerat daripada hal-hal yang negatif. Jadi kita Majelis Shalawat Nur Hidayah Darus Sagaf ini berwilayah di Jakarta Utara, ya, tepatnya di Lagoa, Kecamatan Koja, Kelurahan Lagoa. Nah, memang tempat itu bisa dibilang sungguh tempat yang menawan, ya. Kenapa tuh, Bib? Karena kalau di Meksiko itu ada Texas, maka di Jakarta Utara juga ada Lagoa, ya, begitu. Ikonnya Jakarta Utara nih ya, Bib, ya kayaknya nih, Bib. Oke, Bib. Untuk ruang geraknya majelis sendiri nih gimana, Bib? Untuk ruang majelis sampai sekarang alhamdulillah kita mempunyai satu ruang yang cukup membaik karena banyak salah satu hal motivasi yang memang bisa kita berikan kepada para pemuda-pemudi, khususnya karena mereka adalah pemuda-pemudi yang memang akan membawa nama marwah Jakarta Utara, Jakarta, dan khususnya Indonesia. Maka dari hal itu kita hadirkan anak-anak muda dengan Syubanul Yom Rijalul Ghad. Dengan pemuda-pemuda masa kini adalah pemuda-pemuda masa yang akan datang. Jadi untuk ruang sampai sekarang ini alhamdulillah masih kita lingkupi dari hal-hal yang baik sehingga situasi kondisinya juga baik seperti itu. Kalau anak-anak muda nih, Bib, pasti kan dengar kata majelis, apa sih gitu. Itu gimana nih, Bib, peranan di majelis sendiri untuk di kalangan muda nih, mengenalkannya nih gimana nih, Bib? Karena memang kita dakwah ini kita juga memang harus mengikuti bagaimana situasi pergaulan mereka. Contohnya kita harus bisa mempantaskan diri kita harus fleksibel. Kalau memang mereka memakai celana panjang, maka kita pun pakai celana panjang. Tapi tetap dengan obrolan-obrolan yang memang terpantau dengan hal-hal yang baik. Terus kami mengajak anak-anak muda. Memang ada juga kami punya satu support namanya Jibril. Apa tuh, Bib? Jibril. Serem banget tuh namanya. Wah, itu Jibril itu memang satu lingkapan jiwa berandal ingat ilahi. Jadi walaupun kita mempunyai aktivitas yang berandal, tapi kita ingat siapa yang maha kuasa. Tapi kita ingat Tuhan kita. Maka dari hal itu, walaupun kita melakukan hal yang di luar daripada ajaran-ajaran agama Islam, akan tetapi kita selalu mengingat Allah sehingga kita terbawa dengan hal-hal yang positif. Kita bisa duduk di majelis ta'lim, kita bisa duduk di majelis zikir. Maka peran anak-anak muda ini sangat penting. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Apa yang pertama kata Rasulullah? Syababaka qabla haramek. Manfaatkanlah usiamu di masa muda sebelum datang usiamu di masa tua. Berapa banyak orang tua yang kita dengar bahwa mereka berkata, saya nyesel ketika muda dulu nggak belajar. Saya nyesel dulu ketika muda nggak ngaji. Nah, jangan sampai akhirnya penyesalan ini akan kita peroleh yang sama nanti kelak ke depan. Maka anak-anak muda ini harus punya motivasi atau punya dorongan yang terbaik, ya, untuk mempelajari agama Islam, khususnya yang dimana dibawa oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu.
artinya untuk mengontrol kegiatan anak-anak muda sekarang ya Bib ya, biar nggak tawuran gitu Iya. ya Bib ya. Iya Bib, untuk pandangan dari Habib terutama dari majelis sendiri ya Bib kepada kaum kaum muda nih Bib, untuk maksudnya teman-teman kita di luar sana tuh gimana Bib? Iya. Siapa lagi yang bukan diri kita sendiri mencintai jiwa dan raga kita sendiri, ya. Kalau bukan diri sendiri yang membenahi, lalu siapa? Maka dari hal itu anak-anak muda perlulah kita mempunyai jiwa semangat untuk mencintai Republik Indonesia dan bagaimana kita harus beragama, yang memang perlu kita juga harus mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang paling pertama adalah anak-anak muda ini adalah pengaruh yang besar, ya, untuk bangsa dan negara. Dimana kan Allah yarham daripada Insinyur Bapak Soekarno-Hatta, beliau mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Tatkala langkah kaki mereka para pemuda adalah harapan bangsa dan negara. Maka dari hal itu, bagaimana anak-anak muda bisa mencerminkan daripada diri yang baik, hadir di majelis ta'lim, hadir di majelis zikir, walaupun setelah itu kita nongkrong ngopi-ngopi lagi. Tapi tetap ngopi dengan tema ngobrol perkara iman, tetap seputaran itu. Begitu. Maupun ngeteh, ya, kita habis ngopi pindah ke teh. Ya, kita mau ngeteh, ya kita ganti lagi temanya, ngebahas tentang hidayah. Hal-hal itu yang memang perlu kita ajarkan, kita didik kepada anak-anak muda kita, apalagi yang sekarang sudah banyak terpengaruh melalui jet-jet, ya, melalui jet-jet, bentar-bentar harus jet-jet. Ya, kalau memang kita mau memperbedakan dengan ulama-ulama salaf kita, itu caranya mudah. Ulama salaf, ulama-ulama kita dahulu itu jalannya pegang Al-Quran. Mau makan pegang Al-Quran, mau tidur pegang Al-Quran, ya, baru bangun tidur juga pegang Al-Quran. Tapi untuk kita melihat daripada era generasi sekarang, jalannya pegang HP. HP, kemana-mana HP. Mau makan pegang HP. Iya. Mau tidur pegang HP. Baru bangun tidur juga pegang HP. Ya, itulah makanya. Dan dengan kita harus memperbedakan. Anak-anak muda harus kita lebih semangat lagi, kita lebih optimis lagi untuk membangun daripada negara yang kita cintai ini, Indonesia, kita jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita harus mengikuti institusi. Bagaimana sekarang ini lebih banyak tawuran-tawuran, lebih banyak pergaulan yang memang di luar batas. Nah, kitalah yang hadir untuk membendung pergaulan mereka. Maka dari hal itu kita butuh support dengan memberikan satu motivasi kepada anak-anak muda dengan kita menghadirkan tempat-tempat yang memang menjadikan satu ranah ibadah. Contoh, kita datang di tempat Nasrani, kita datang di masjid, itu khusus untuk para umaro, ya, karena itu menjadikan satu motivasi. Karena yang bisa mencetak mereka adalah ulama, begitu. Jadi anak-anak muda ini akan bisa teratur pergaulannya kalau memang sudah berkumpul dengan para ulama. Dan bagian motivasinya adalah para umaro. Jadi memang harus berkolaborasi, harus jalan bersama antara ulama dan umaro, begitu. Oke Bib, artinya benar-benar untuk mengontrol kegiatan ya Bib ya, supaya lebih terarah dan positif ya Bib. Iya. Bib, ini hanya bergerak di Jakarta Utara aja atau di luar Jakarta Utara boleh ikut nih Bib? Alhamdulillah ala kulli hal, sampai saat ini kita sama-sama berbuat semua atas kehendak Allah. Kami mendapatkan tugas memang bukan hanya di wilayah Jakarta Utara saja, akan tetapi ada juga kita di Makassar. Kemarin sempat kita di Makassar, kita hadir juga dengan para pemuda di sana. Mereka juga antusias dengan kehadiran kita. Terus juga kita membuat majelis di sana, sehingga juga ada jamaah dari Makassar menuju ke Jakarta. Terus ada juga yang dari Jawa Tengah di Banjarnegara, ada yang dari
wilayah Yogyakarta, ada juga yang di wilayah Cianjur, di Banten. Alhamdulillah sampai sekarang Majelis Shalawat Nur Hidayah Darussaggaf kita sudah mensuplai di tempat maupun daerah-daerah yang terpencil. Memang itu tempat kita untuk kita berdakwah, kita sampaikan hal-hal yang memang menjadikan satu pengaruh yang baik untuk mereka, sehingga dari wilayah-wilayah yang lain bisa menghadiri kehadiran acara-acara Majelis Shalawat Nur Hidayah Darussaggaf. Dan memang kita ada beberapa cabang juga di tempat wilayah mereka masing-masing. Jadi kita ada waktu dan ada tanggal dan harinya. Nah, karena kita siapkan juga ada beberapa manajemen kegiatan acara di sana, setiap sebulannya kita hadir di sana. Dan kita mengadakan safari dakwah di setiap acara-acara PHBI, ya, acara-acara Hari Besar Islam. Contohnya Maulid, kita safari dakwah di sana di Makassar, kita safari dakwah di Kalimantan, kita safari dakwah, safari jalan-jalan. Kalau memang diri kita bisa jalan-jalan ke Ancol, terus kenapa kita nggak jalan-jalan masalah perihal batin untuk bagaimana mengajak kebaikan kepada orang lain? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain, walaupun hanya dengan tersenyum. Begitu, Mbak. Oke, artinya ini koneksinya sudah banyak ya. Alhamdulillah. Dan pembahasannya pun pastinya nggak membosankan yang seperti dipikirkan sama teman-teman nih. Biasanya Alhamdulillah. Kan ngapain sih ngikut-ngikut majelis gitu kan, pasti bosenin. Pasti kan anak muda sekarang kan gitu ya Bib, ya pemikirannya Bib. Memang saya pernah buat satu tema. Saat itu saya buat satu tema di majelis pembelajaran ilmu kebal. Ternyata Masya Allah lebih rame karena berbicara soal ilmu kebal. Tapi ketika di dalamnya saya tidak memfokuskan itu, jadi sekali-kali bohong untuk kebaikan. Ya, jadi kumpul mereka semua. Ternyata yang kita baca di sana adalah zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka terbohongi, karena dibohongi akhirnya nikmat keterusan. Karena ada nikotinnya tuh untuk sholawat sama Nabi. Ya, kalau memang merokok saja ada nikotinnya, terus bagaimana dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka itu menjadi tugas kami untuk menjadikan kota Jakarta Utara jadi kota Sayyiduna Muhammad. Ya, desa kita jadikan desa Sayyiduna Muhammad. Kampung kita jadikan kampung Sayyiduna Muhammad. Di mana kita tidak terlepas dalam pergerakannya, dalam jalannya, dalam pakaiannya, terkecuali kita selalu mengikuti pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kan banyak gara-gara ke Korea-Koreaan, jadi pakaiannya ikut Korea-Korea juga. Ya, itu sedih Nabi Muhammad seperti itu. Ya, apalagi sampai dipeluk-peluk yang bukan muhrimnya, ada seperti itu. Masya Allah ala kulli hal. Tapi kita tetap mengarahkan kepada mereka, kita arahkan untuk tetap menuju daripada perihal yang baik. Seperti itu. Intinya supaya juga Jakarta Utara nggak selalu dicap dengan yang serem-serem nih ya Bib ya. Orang kan karena kenal Jakarta Utara pasti yang serem-serem ya Bib. Kriminalnya entah banyak ya Bib ya. Oke deh Bib, mungkin ada yang mau Habib sampaikan untuk teman-teman di luar sana supaya bisa bergabung nih Bib sama majelis dan lebih bermanfaat lagi gitu untuk teman-teman. Ya, untuk teman-teman pemuda-pemudi, kalian harapan bangsa. Sekali lagi saya katakan, kalian harapan agama. Kalianlah penerus daripada nanti di era yang akan datang. Ya, di mana dikatakan kan kata Rasul SAW tadi, kalian adalah pemimpin-pemimpin masa yang akan datang. Kalau kaliannya sering tawuran, kaliannya sering mabok-mabokan, kaliannya sering narkoba, maka agama dan negara akan dipegang orang-orang yang buruk. Tapi kalau kaliannya berbakti kepada kedua orang tua, kalian berbakti kepada guru, kalian selalu mengerjakan daripada hal-hal yang halal, hal-hal yang kita jauhkan daripada yang haram, maka itu akan menjadikan satu langkah yang tekad untuk kita menuju hal kebaikan. Maka saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas di mana saya mempunyai kesalahan, saya mempunyai kelalaian, tapi tetaplah
Ini tugas saya untuk selalu mengajak khususnya para pemuda-pemudi. Ya, seperti itu. Terima Masya kasih Allah, banyak. bermanfaat banget nih buat teman-teman. Kita gabung aja nih sama majelis apa tadi, Bib? Majelis Sholawat Nur Hidayah Darussegaf Nah, lokasinya di Jalan Lagoa Terusan, Markas Gang 5. Oke, nanti locationnya kita taruh di kolom komen ya. Jadi kalian yang mau ikut gabung, mau coba datang dulu boleh mungkin ya, Bib? Iya. Nah, untuk kontaknya mungkin ada yang bisa dihubungin, Bib? Ya, untuk kontak insya Allah diniatkan aja pasti nanti nyampe. Ya. Langsung aja nih teman-temannya, pasti insya Allah bermanfaat banget buat kita semua nih. Amin. Mungkin itu aja, Bib. Siap, baik. Untuk obrolan kita kali ini. Iya, Nanti baik. kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Siap, baik Katia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.